Oke, Nana, kita berjumpa lagi. Kita sudah belajar tentang lamaran pekerjaan pada minggu yang lalu dan tugas kalian sebagian sudah ada yang dikumpulkan. Dan hari ini coba kita bahas mengenai bagaimana cara menulis surat pekerjaan yang baik. Oke, kita langsung memulai saja mengenai pembahasan tentang cara menulis surat lamaran pekerjaan. Ini adalah tugas yang telah kalian berikan pada saya, yaitu mengenai tugas surat lamaran pekerjaan. Oke, untuk penulisan tanggal ini sudah benar, ya, Pekanbaru 14 Juli 2020. Oke, kemudian hal lamaran kerja sudah benar tentang lamaran pekerjaan. Nah, kemudian pada bagian ini kepada ini tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena kata kepada ini akan percuma, karena sepertinya kalau kita tulis kepada lagi, maka kita akan membuat kata kepada itu dua kali. Kenapa begitu? Kalau surat ditujukan pada seseorang berarti pasti kepada seseorang, maka tulisan kepada tidak diperlukan. Maka langsung saja yang terhormat titik. HRD PT Nusantara Cemerlang. Ini maaf, ini bukan HDR tapi HRD, ya. Ini dibetulkan, HRD PT Nusantara Cemerlang. PT ini tidak perlu menggunakan titik, ya. Kata PT tidak memerlukan tanda titik. Oke, paham? Nah, kemudian kata jalan JLN ini tidak diperbolehkan, harus diketik jalan. Ya, ditulis jalan begitu. Ya. Kenapa? Karena kata JLN dalam ejaan umum bahasa Indonesia yang disempurnakan ini tidak diperbolehkan disingkat. Jadi tulis Jalan Kumbang titik 20, ini sudah betul, atau langsung ditulis nomor 20. Oke, tadi yang bermasalah itu ini, ya. Kemudian ini HRD, ini salah ketik saja. Kemudian tanda titik ini dihilangkan, ya, tanda titik dihilangkan. Oke. Kemudian ada kata dengan hormat. Ini harus menggunakan kata koma sebagai tanda bahwa masih terdapat sambungan dari kata dengan hormat. Mengapa dengan hormat itu adalah sebuah kata tersendiri di sini, padahal kalimatnya cuma pendek saja. Hal ini adalah untuk membuat sesuatu yang khusus kepada orang yang kita tuju supaya lebih nampak penghormatan kita pada orang tersebut. Sekarang kalau misalnya kata dengan hormat ini kita jadikan satu dengan ini, dengan hormat, koma bersama ini langsung kita lanjutkan saja, maka tidak nampak kekhususan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan ini. Oke, saya lanjutkan. Bersama dengan ini, saya bermaksud mengajukan permohonan kerja
untuk bergabung di PT Nusantara Cemerlang yang Bapak pimpin sebagai manajer. Maka sehubungan dengan hal tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini, ya. Jadi kalau saya bahas lagi di sini, kata bersama dengan ini itu bersama ini saja. Kalau ada kata-kata bersama ini, maka di sini kita tambah dengan di bawah perihal ini kita tulis dengan kata dengan lam pi ran titik 2. Kenapa? Karena menulis surat ini bersama-sama dengan yang lain. Yang lain itu apa? Yaitu data-data di sini. Nah, ini ada daftar riwayat hidup, fotokopi, ijazah SMA, dan seterusnya. Nah, di sini karena ada 7 hal yang dilampirkan, maka di sini lampirannya itu ditulis 7. Lampiran 7 lembar. Ya. Oke, paham? Jadi lampiran di sini tadi 7 lembar. Saya lanjutkan. Bersama ini bermaksud mengajukan permohonan kerja untuk bergabung di PT Nusantara Cemerlang. Di sini yang tidak ada itu adalah bahwa Abraham ini melamar pekerjaan itu mengetahuinya dari mana? Kalau misalnya mengetahuinya dari surat kabar, maka harus dicantumkan surat kabar tersebut. Misalnya, sesuai dengan surat kabar misalnya Rio Pos tanggal sekian, maka perusahaan Bapak membuka lowongan kerja untuk manajer, karena dia ini manajer. Ya. Setelah itu, barulah bersama ini saya bermaksud mengajukan permohonan kerja untuk bergabung di PT Nusantara Cemerlang yang Bapak pimpin sebagai manajer. Ini kata-kata PT Nusantara Cemerlang sudah betul. Yang Bapak pimpin ini harus huruf kapital. Bapak B-nya ini harus huruf kapital. Oke? Di bawah ini titik 2. Nama Abraham Simanjuntak. Untuk penulisan nama ini menggunakan huruf kecil saja. Huruf kecil saja, nama. N-nya ini huruf kecil, T-nya huruf kecil, J-nya huruf kecil, P-nya huruf kecil, A-nya kecil, E-nya kecil, N-nya kecil. Ya. Kemudian Abraham Simanjuntak, sudah betul, namanya huruf besar. Tempat tanggal lahir Medan, 14 Juli 2004, laki-laki SMK, pendidikan terakhir SMK. Alamat jalan, nah ini kata jalan ini sekali lagi jangan disingkat. Oke. Nah kemudian sekali lagi jalan ini harus ditulis jalan selengkapnya. Delima betul. Perumahan ini harus huruf kapital. Gria ini harus G-nya huruf kapital.
P-nya ini huruf kapital, Mas, M-nya ini harus huruf kapital. 6 ini harus diberi penjelasan. 6 ini apa statusnya? Nomor misalnya. Nomor 6. Supaya jelas, bukan pasif Mas 6. Oke? Non email abraham@gmail.com. abraham1@gmail.com. Nomor HP sekian, ya betul. Oke. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bersama ini nah ini ada kata saya. Lampirkan beberapa berkas sebagai berikut ini. Ya udah betul? Demikian permohonan ini salah ketik saja. Demikian permohonan ini saya ajukan. Besar harapan saya supaya Bapak dapat mempertimbangkan saya untuk diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan terima kasih. Oke, bagus untuk penutupnya ini. Jadi, untuk penutupnya ini bagus. Kemudian yang harus diperhatikan ini kata Bapak ini harus B ini harus huruf kapital. Bapak ini harus huruf kapital, B ini harus kapital. Oke? Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Hormat saya, koma, Abraham Simanjuntak. Ini mungkin salah ketik ya. Salah ketik seperti ini. Kemudian yang di sini adalah tanda tangan. Oke, saya rasa ini mengenai bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi yang akan datang mengenai unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.